Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali di Muatan Bahasa Indonesia kelas 5 SD. Hari ini kita akan mengulang pembahasan tentang menemukan pokok pikiran, ide pokok dalam teks tulis. Selamat belajar. Sebelum kita mempelajari cara membuat ide pokok, marilah terlebih dahulu kita mempelajari tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah sekumpulan kalimat atau terdiri dari beberapa kalimat yang padu. Contoh sebuah paragraf. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang yang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, paragraf tersebut adalah kalimat yang padu. Apa itu padu? Padu artinya, atau dikatakan padu karena paragraf memiliki beberapa kalimat yang tidak bisa dipisah, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sebuah paragraf memiliki satu kalimat utama dan satu kalimat pengembang, dua kalimat pengembang, tiga kalimat pengembang, atau beberapa kalimat pengembang. Setelah kita belajar tentang paragraf, sekarang kita belajar tentang kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi tentang pokok pikiran utama atau biasa kita sebut dengan istilah ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Sekarang kita lihat contoh paragrafnya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang yang bergerak, otot tersebut akan membuatnya tulang bergerak. Dari contoh paragraf tersebut, manakah yang menjadi kalimat utama dari paragraf di samping? Ya, kalimat utamanya adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kenapa kalimat utamanya begitu panjang? Ya, karena disebut kalimat adalah sebuah kalimat yang berakhir di satu titik. Lalu bagaimana dengan ide pokoknya? Ide pokok bisa kita ambil dari kalimat utama, yaitu apa tadi kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi, ide pokoknya atau kesimpulannya adalah otot adalah alat gerak aktif. Sampai di sini paham tentang kalimat utama dan ide pokok? Setelah kita mengetahui tentang kalimat utama, sekarang kita belajar tentang kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan atau mengembangkan suatu kalimat utama. Kalimat pengembang juga bisa disebut kalimat penjelas ya. Contoh paragraf masih paragraf yang tadi, yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang yang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Sudah kita ketahui kalimat utamanya adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sekarang, dari paragraf tersebut, manakah yang menjadi kalimat pengembang dari paragraf di atas? Kita akan mengetahui kalimat pengembangnya, yaitu 1. Pada saat otot yang menempel pada tulang yang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Di sini kita hanya menemukan satu kalimat pengembang atau satu kalimat penjelas saja ya.
Sekarang kita akan belajar tentang letak kalimat utama. Di manakah kalimat utama dalam sebuah paragraf? Ada yang di awal kalimat, ada yang di akhir paragraf, ada juga yang di awal dan di akhir paragraf. Jika di awal kalimat, kita menyebutnya deduktif. Jika letak kalimat utamanya di akhir kalimat paragraf, kita menyebutnya induktif. Dan bila terletak di awal dan di akhir, jadi ada dua ya, maka kita menyebutnya kalimat campuran. Sampai di sini paham? Kalau belum paham, kita lanjut ke berikutnya. Insya Allah paham. Mari kita lanjut mencari tentang kalimat utama. Kembali Bu Guru bacakan sebuah contoh paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kalimat utamanya dapat diketahui yang mana? Ya, kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat tersebut ada di awal atau ada di akhir? Ya, ada di awal. Maka, karena kalimat utamanya ada di awal, kita sebut paragraf tersebut adalah paragraf deduktif. Lalu bagaimana dengan ide pokoknya? Ide pokok bisa kita lihat di kalimat utamanya, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Maka ide pokoknya sama dengan kalimat utamanya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Atau bisa kita rubah dengan bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Biasanya paling sering kita temukan paragraf itu berada di awal kalimat. Kembali kita masih belajar tentang paragraf deduktif. Guru bacakan sebuah contoh paragraf lagi ya. Buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Buah tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, buah tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Dari contoh paragraf tersebut, manakah kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya adalah buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Di mana? Ya, di awal paragraf. Dari kalimat utama tersebut, apakah ide pokoknya? Bicara tentang apa kalimat utama tersebut? Ya, betul, tentang manfaat buah tomat. Jadi, ide pokoknya adalah manfaat buah tomat. Lalu bagaimana dengan gagasan pendukungnya? Di sini kita melihat ada beberapa gagasan pendukung. Satu kalimat utamanya yaitu tadi apa? Ya, buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Terus bagaimana dengan gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya tentu sisanya. Ada berapa? Coba kita lihat. 1. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Itu gagasan pendukung atau gagasan penjelas ya. Kemudian yang kedua, gagasan penjelasnya apa? Buah tomat juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Ya, bagus. Lalu yang ketiga, gagasan pendukungnya. Selain itu, buah tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Ya, jadi gagasan pendukungnya ada 3 atau bisa juga 4. Kalian kembangkan ya. Buah tomat bisa digunakan untuk atau bisa dimanfaatkan untuk kesehatan jantung. Anak-anak mudah saja ya. Paragraf deduktif itu biasanya ciri-cirinya itu ada pengulangan kata. Nah, di situ ada pengulangan kata buah tomat kan? Ada beberapa diulang itu kata buah tomatnya. Lalu ada kata ini dan kata itu.
Coba cek lagi, ada nggak kata ini atau kata itu? Kalau ada kata ini atau kata itu, maka itu adalah contoh dari paragraf deduktif, ya. Sampai sini semoga bisa difahami. Setelah kita mempelajari tentang paragraf deduktif, sekarang kita lanjut ke paragraf induktif. Sebelum belajar tentang paragraf induktif, Bu Guru bacakan sebuah contoh paragraf dulu. Jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas. Aturan kelas dimulai dari piket kebersihan, piket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Nah, contoh paragraf yang baru saja Bu Guru baca adalah contoh paragraf induktif. Kenapa paragraf induktif? Ya, karena kalimat utamanya berada di belakang atau di akhir, yaitu oleh sebab itu aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Bagaimana kita mengetahui kalimat itu berada di depan, di awal, atau di akhir? Cukup dengan mengetahui ciri-cirinya saja. Jika kalimat utamanya di akhir, cirinya adalah ada kata jadi, oleh sebab itu, atau dengan demikian. Baru saja kita baca contoh paragrafnya ada kalimat oleh sebab itu kan? Ya, maka paragraf tersebut adalah paragraf induktif. Sekarang kita akan belajar tentang paragraf campuran. Baiklah, Bu Guru bacakan dahulu sebuah contoh paragraf. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik, si anak akan mempunyai pondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru pun akan lebih mudah mentransfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Dari contoh paragraf tersebut, bisa kita lihat ada beberapa pengulangan kata. Pengulangan kata menunjukkan kalau dia adalah paragraf deduktif. Dan ada juga kata jadi, maka menunjukkan dia paragraf induktif. Di contoh paragraf tersebut kita menemukan dua kalimat utama. Yang satu di awal yaitu pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter, dan ada kalimat utama yang di akhir yaitu jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Maka karena kita temukan dua kalimat utama yang berada di awal dan di akhir, maka paragraf tersebut disebut paragraf campuran. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke video kedua. Silahkan.